kami dari kelompok 3 akan membahas perubahan sosial yang ada di ruang terbuka hijau Brigjen Hasan Basri. Bersama kami, Dena Aulia Putri, Gale Asifa, Rizkiawati, Aira Nazwa Salsabila, Aryani, Siti Liliana Herunisa, berubah bersama, berkarya untuk masyarakat. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, seperti sistem sosial dan perubahan sosial secara fisik dan struktur, yang terjadi secara cepat maupun lambat, tergantung faktor penyebab perubahan sosial tersebut. Pengerjaan pembangunan ruang terbuka hijau Hasan Basri di Jalan Gembira Pelaihari Tanah Laut yang sempat mangkrak dalam waktu dekat akan dilakukan penataan kembali. Pembangunan RTH Hasan Basri yang dilengkapi dengan spot-spot olahraga seperti mini soccer, lapangan voli, skateboard ini terhenti pekerjaannya setelah menghabiskan dana 1 miliar rupiah lebih. Akibat tak ada pengerjaan fisik lagi, salah satu sudut RTH kemudian dipinjam pakaikan kepada Dinas Kopdak yang menempatkan para pedagang grosir sayur dan buah menggelar dagangannya di lokasi ini. Sayangnya keberadaan pasar ini dimanfaatkan pedagang eceran membuka lapak layaknya yang justru membuatnya terlihat kumuh. Melihat kondisi ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tala akan fokus menata kembali RTH Hasan Basri agar berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Seiring rencana pembenahan, para pedagang di lokasi ini bersedia mengikuti kebijakan pemerintah dan mendukung rencana penataan RTH selama mereka diberi tempat untuk menjual dagangannya. Ya kalau pedagang ini ngikut-ngikut aja, asal difasilitasi tempat jualan gitu aja, mau ditaruh di mana kah, Oh, siap aja lah. Siap aja. Yang penting akses jalannya mudah orang lah. Iya. Peminjaman kawasan RTH Hasan Basri oleh Kopdak ini karena ingin merapikan dan menata kawasan pertokoan Bajuin Plaza. Pada awalnya pasar ini hanya untuk menampung pedagang grosir yang beroperasi dari pukul 4 sore sampai 10 malam. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Nah, dari video yang ditampilkan, sebelum menjadi ruang terbuka hijau, kawasan Hasan Basri belum memiliki fasilitas olahraga, taman bermain, maupun tempat berkumpul yang memadai. Pada saat itu, kawasan Hasan Basri masih berupa pasar yang tata ruangnya belum tertata dengan baik, dan lingkungan yang kurang mendukung, serta membuat masyarakat yang merasa kurang nyaman saat beraktivitas di kawasan tersebut.
Sekarang kawasan ini telah berubah menjadi ruang terbuka hijau Brigjen Hasan Basri yang dilengkapi dengan jogging track, lapangan olahraga, taman, tempat bermain anak-anak, dan area berkumpul. Perubahan ini membuat masyarakat lebih aktif berolahraga, bersantai, dan juga meningkatkan interaksi sosial antar warga. Adapun bentuk perubahan yang terjadi di ruang terbuka hijau Hasan Basri termasuk dalam perubahan yang direncanakan karena dibangun oleh pemerintah dan termasuk dalam perubahan besar karena mempengaruhi aktivitas masyarakat. Dilihat dari prosesnya, perubahan ini termasuk dalam perubahan evolusi karena berlangsung secara bertahap. Faktor penyebabnya yaitu pembangunan pemerintah, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau. Faktor yang mendorong perubahan ini yaitu dukungan pemerintah, masyarakat yang menerima perubahan, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Dampak positifnya adalah masyarakat memiliki tempat olahraga dan rekreasi, interaksi sosial meningkat, membuka peluang usaha bagi pedagang, serta membuat lingkungan pelihari menjadi lebih indah dan nyaman. Perubahan ini juga memiliki hambatan seperti hilangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keterbatasannya biaya fasilitas umum. Dampak negatifnya menyebabkan meningkatnya sampah, kemacetan, saat acara, dan risiko vandalisme. Upaya penanggulangannya adalah menjaga kebersihan, merawat fasilitas umum, menambah tempat-tempat sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut menjaga kebersihan ruang terbuka hijau. Nah, jadi sekarang kami di sini akan mewawancarai salah satu warga lokal yang berada di ruang terbuka hijau. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Rawa. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rawa karena telah berkenan untuk kami wawancarai. Baik, langsung saja kami wawancarai sekitar Hasan Basri ya Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana kondisi kawasan Hasan Basri sebelum dibangun menjadi RTH seperti sekarang? Ya sebelumnya itu kan dulu kan di sini biskop di sini. Iya. Jadi kan untuk saat ini lah jadi lapangan Hasan Basri gitu. Nah, terus apa perbedaan yang paling Bapak rasakan antara Hasan Basri dulu dengan sekarang? Ya perbedaan dulu kan jauh lebih berubah dibandingkan sekarang gitu nah. Nyaman gitu. Nah, menurut Bapak Rawa, apa perubahan yang terjadi di Hasan Basri lebih banyak membawa manfaat atau justru menimbulkan kendala Pak? Ya sekarang ini kan banyak manfaatnya gitu nah. Dulu kan tapi banyak ada manfaatnya. Oh ini kan ada terbuka hijau, tanaman-tanaman gitu nah, ada lapangan miniso, ada lapangan basket, ada lapangan voli. Jauh lah lebih berubah gitu nah untuk saat ini. Terus banyak juga ya Pak orang berjualan jadi meningkatkan ekonomi orang juga gitu. Iya. Untuk para pedagang ya alhamdulillah ada tambahan rezekinya lah sedikit Rezeki. untuk sekarang untuk saat ini gitu. Nah, apa harapan Bapak Rawa agar Hasan Basri ini kedepannya menjadi lebih baik? Ya kedepannya mudah-mudahan lebih baik lah. Nah, untuk saat ini kan daripada yang kemarin gitu nah. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Jawaban Bapak sangat berarti untuk memenuhi tugas video kami. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Dena, Aira, Ria, Riana, dan Kia, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan di ruang terbuka hijau Brigjen Hasan Basri merupakan pembangunan yang berencana dan dilaksanakan secara bertahap. Perubahan ini membawa banyak manfaat untuk masyarakat, contohnya di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Namun, masyarakat setempat harus menjaga fasilitas yang ada di kawasan ini agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sekian pembahasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berubah bersama, berkarya untuk masyarakat.